dari chapter Kebayoran, Vice President. Sebenarnya saya juga baru dilantik ya, puji Tuhan. Terima kasih bisa berada dalam komunitas yang luar biasa, komunitas yang besar, bisnismen yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dan karya Tuhan dalam pelayanan yang saya lakukan. Saya seorang penginjil sekolah, ya. Selain saya di sini ada Bapak Steve Posuma juga yang saya dapat info merupakan pelayan Injil sekolah yang juga sudah sangat berpengalaman. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa bapak-bapak, anak-anak muda kita Indonesia ini perlu sekali keterlibatan kita sebagai generasi yang lebih dulu, ya, orang tua, karena anak-anak muda kita saat ini banyak yang sudah berada dalam pergaulan yang salah, arah yang salah. Dunia digital banyak mengubah anak-anak, sehingga anak-anak kita, ya, dari pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak, ya, mereka hidup dengan dunianya sendiri. Sekalipun mereka berada dalam satu keluarga, di tengah keluarga mungkin ayah dan ibunya juga sukses, ya kan, ada yang karirnya sukses, ada yang juga pebisnis, ada yang juga mungkin pengusaha, bahkan ada juga yang pelayan Tuhan, tetapi sang anak merasa kondisi yang kosong, ya. Jadi mereka terisi oleh hal-hal yang negatif dari dunia sosial media. Dan ini banyak sekali terjadi. Ada anak kelas 7 yang sudah berani curhat ke kami bahwa dia mengalami situasi sehingga dia terjebak dalam pergaulan yang salah, ya, pergaulan bebas karena ayah dan ibunya akan cerai. Dan Tuhan menjamah generasi ini. Tuhan sedang bergerak, Roh Kudus sedang bergerak menjamah generasi Z Indonesia. Dalam pelayanan kami di Gen Z Ministry, kami pelayanan masih belum terlalu lama dibanding yang lain, tapi puji Tuhan, setiap tahun minimal 100 siswa boleh terima Yesus. Setiap tahun, jadi kira-kira dalam pelayanan kami sudah berjalan kurang lebih 4-5 tahun, dari berbagai latar belakang gereja, denominasi. Karena yang kami bawa adalah Kristus ke sekolah, bukan siswa kami tidak membawa siswa ke gereja. Karena setiap siswa sudah ada gereja masing-masing. Tetapi kami bawa Kristus gereja ke sekolah. Karena siswa ini, dia lebih banyak interaksinya di sekolah ketimbang di gereja. Ya, kalau di gereja hanya 2-3 jam seminggu. Di sekolah itu bisa mengubah karakternya. Dia 8 jam sehari, di sekolah kali 5 hari bisa 40 jam seminggu di sekolah. Itu dia berinteraksi belum dengan les-lesnya. Sehingga dia akan ketemu banyak hal yang bisa mengubah hidupnya. Sehingga peranan orang tua, FGB, peranan kita bapak-bapak, ayah sebagai imam di rumah tangga itu yang sangat penting. Dan yang saya lihat dalam pelayanan sekolah, banyak sekali anak-anak yang telah kehilangan peranan sang ayah sebagai imam di rumah. Sehingga mereka mencari imam-imam yang lain, imam-imam di luar yang bisa menawarkan kepada mereka hal-hal yang mungkin mereka tidak dapatkan di rumah. Nah, pelayanan kami fokusnya kepada generasi Z, yaitu anak-anak dengan rentang usia 13 sampai sekitar 20 tahun. Dan ini merupakan generasi emas kita. Generasi emas yang kira-kira seperti Presiden Jokowi sampaikan, dalam 10-13 tahun ke depan, generasi inilah yang nanti akan berkarya banyak buat Indonesia. Itulah sebabnya penting sekali kita melayani Indonesia, melayani generasi Z Indonesia saat ini. Pelayanan saya melayani belum banyak, ya, kami melayani sekitar 15 sekolah di Kebayoran Baru, karena saya fokusnya di Kebayoran Baru dan Lama, dan kira-kira nanti di bulan 8 ini kami akan mengadakan KKR level regional, yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, program kami dalam 10 tahun ke depan adalah 10 years harvest. Dalam 10 tahun ke depan kami ingin melipat gandakan penuaian dan pemuritan. Kami bersyukur Tuhan menuntun oleh anugerahnya sehingga kami boleh melayani sekolah-sekolah. Dan saya melihat ini bukan suatu kebetulan. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak punya rencana. Tuhan kita Allah yang punya rencana, dan saya bersyukur sekali, berterima kasih boleh dapat kesempatan menyampaikan kesaksian mengenai pelayanan generasi Z di sekolah.
Dan saya ingin mengetuk pintu hati bapak-bapak yang sukses, para FGB men yang luar biasa diberkati Tuhan. Udah saatnya kita juga melirik kepada generasi muda kita ini, generasi Z ini. Mereka lah tongkat estafet kita di masa depan. Siapa tahu dalam 10-15 tahun ke depan, mereka yang akan ada dalam FGB, next FGB di 15 sampai 10 sampai 15 tahun ke depan, mungkin anak-anak kita saat ini mereka lah yang menjadi pengurus di FGB di seluruh Indonesia. Sehingga penting sekali bagi kita untuk care pelayanan-pelayanan remaja. Saya mengetuk pintu hati bapak-bapak, ayo mari sama-sama kita dukung pelayanan-pelayanan remaja, pelayanan generasi Z di sekolah-sekolah, baik melalui pelayanan kami maupun juga mungkin ada Bapak Steve Posuma di sini. Dukung kami dalam pelayanan ini. Ke depan ada KKR, kita jangkau anak muda bagi Tuhan. Kita raih anak muda bagi Kristus. Anak-anak muda butuh Tuhan. Mereka udah banyak yang terlibat LGBT. Di SMP sekarang ini ada grup-grup LGBT. Ya, jadi yang diraih ini mereka adalah anak-anak SMP kelas 7, 8, 9. Ini terhisap dalam grup LGBT, khususnya yang gay. Banyak banget ini. Dan ini merupakan concern kita ya. Karena di tingkat anak SMP ini sudah merusak. Belum lagi dengan banyaknya komunitas-komunitas gamers yang ternyata sebenarnya di dalamnya itu banyak hal yang tidak kudus sebenarnya. Jadi gamers itu hanya sebenarnya sebagai suatu fasilitas aja, tapi interaksi mereka di dalam grup-grup games itu justru bukan tentang games, tapi tentang hal-hal yang berbau pornografi dan asusila. Ini terjadi pada teman saya yang anaknya kelas 6 SD. Jadi kita harus menjangkau generasi Z Indonesia. Saya bersyukur melalui pelayanan sekolah, saya menyaksikan banyak anak-anak muda di jamaah Tuhan bertobat terima Yesus. Tapi pekerjaannya masih belum selesai. Jadi melalui kesempatan ini saya mengajak FGB Men level nasional. Ayo support kepada pelayanan-pelayanan sekolah di FGB di berbagai regional. Saya yakin ada banyak pria-pria sejati yang bisa menjangkau sesama pria-pria yang tidak menjadi pria sejati bagi keluarganya. Saya melihat dari pengalaman saya, ketika kita menangkan anaknya, ketika anaknya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu orang tuanya dan keluarganya ikut dijamah Tuhan. Jadi dalam pelayanan saya melihat ada anak yang berubah, lalu orang tuanya share cerita bahwa aduh puji Tuhan anak saya sekarang sudah sungguh-sungguh. Jadi papanya juga jadi ikut sungguh-sungguh ikut Tuhan. Namun masih banyak juga yang belum. Banyak yang keluarga anak-anak yang dari broken. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini saya mengajak saya men-sharing kesaksian bahwa Tuhan sedang menjamah. Tuhan care sama generasi Z Indonesia. Ini generasi yang sangat penting Bapak-bapak. Ini generasi yang akan menjadi leader, pemimpin di 10 sampai 15 tahun ke depan yang kata Pak Jokowi itu bonus demografi. Inilah mereka. Mereka yang akan berkarya, mereka juga yang akan jadi FGB Men di 10 sampai 15 tahun ke depan. Sehingga kita perlu untuk melayani mereka. Saya pikir itu saja kesaksian yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Saya berharap kesaksian ini bisa memberkati. Poinnya adalah Tuhan sedang menjamah generasi Z Indonesia. Ini sedang terjadi api kebangunan rohani. Dan kita dari FGB Men, ayo ambil bagian dalam api kebangunan rohani ini. Sehingga kadang-kadang kalau kita ingin menjamah bapaknya, kita jamah anaknya dulu. Kalau mungkin papanya susah untuk ikut Tuhan, papanya keras hati, ya kita jamah anaknya dulu. Ketika anaknya dijamah Tuhan, bertobat, sungguh-sungguh ayahnya akan melihat karya Tuhan buat keluarganya dan saya percaya dia juga akan menjadi orang pria sejati yang akan diberkati Tuhan. Terima kasih, demikian kesaksian singkat saya. Puji Tuhan, shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Theodor. Ya. Kita di dalam pelayanan ini
tolong disadari ada 4 poin yang Tuhan titipkan kepada kita dan kita perlu menyadari karena itu terkait satu dengan yang lain. Nomor 1, pelayanan itu harus ada visi. Visi itu bagaimana pelayanan itu dilahirkan. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada Demos visi. Yang kedua harus ada misi. Artinya visi itu kepada seseorang tapi realitasnya nanti di dalam misi. Ya. Yang ketiga ada calling. Calling itu artinya tiap-tiap orang masuk ke dalam visi misi ini. Kalau dia cuma maunya saja, gue mau cari kawan di sini, siapa tahu dapat kang tahu atau apa, itu bukan calling. Tapi calling itu bagaimana Tuhan memanggil kita masuk dalam visi misi itu. Dan yang keempat adalah anointing, ya, urapan. Jadi orang calling tanpa anointing, ya itu dia. Pada satu titik dia akan jenuh, bosan, dan dia mundur kembali. Jadi 4 hal ini, visi, misi, calling, dan anointing, itu terkait langsung dengan panggilan Tuhan bagi kita pribadi demi pribadi. Jadi selalu ingat, vision, mission, calling, anointing. Kalau 4 hal ini ada pada diri kita, maka kita akan terus melayani Tuhan, kita akan menjadi alat di tangan Tuhan berapa lama pun, tidak akan merasa jenuh. Ya, jadi ini Opa perlu sedikit stres karena terkait tadi sudah juga disinggung dalam dari Pak Steve Posuma. Memang Pak Theodore Sitorus itu bagus, kita appreciate. Tapi jangan juga nanti pelayanan FBDMFI difokuskan untuk itu. Itu bukan misi kita, ya, bukan misi kita, bukan calling kita. Jadi supaya sedikit aware, memisahkan FBDMFI yang ini punya panggilan untuk menangani anak-anak muda. Oke, sorry, Opa interrupt seperti ini. Opa rasa perlu terima kasih ya. Silakan Pak